Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditiru ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adatu ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ala hadihi niyah wa bi kulli niyatin salihah biridallah wa syabati rasulillah khususan Dr. Yusuf Qardawi wa masaikhina abaina wa ummaha wa abaikum wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in annallaha yataghashyakum birrahmah wal maghfirah wa yuskinukumul jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna bil afiyati was salamah bil lutfin wa afiyatin wa salahil afiyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saudara-saudara, bersama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyau wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Sekarang bicara apakah ternak yang masih kecil-kecil itu ada zakatnya? Kalau dulu laksis maringi kambing itu bukan kecil itu, yang gagal itu loh. Niat baik laksis agar supaya kayak piala bergilir itu loh. Maserahkan ke Pak Fulan kambing ini nanti biar mana, kan gitu tujuannya dulu ya, biar mana, engkau mana pindah ke orang miskin yang lain, engkau mana induknya pindah ke, gitu maunya. Lah kok hitungan hari entek sa induk-induknya ditol dijual, ya Allah, lah itu gagal. Itu bukan kecil, sudah besar ya. Ya namanya apa? Nafsu ya. Ya. Kata-kata dalam Quran atu-addul amanata ila ahliha itu susah. Banyak pengkhianat. Ya Allah, Masya Allah, banyak pengkhianat. Itu pengkhianat kambing, ada pengkhianat cinta. Ya Allah, ya Allah. Nah, anak-anaknya al-ibil, al-auladul ibil, ya, anak onta, atau al-auladul baqarah, atau anak-anak sapi, atau anak-anak kambing. Apakah ada zakatnya seperti yang sudah ABG? Seperti ABG, atas bawah gede. Kan sunnahnya kurban kan itu ya yang ABG, sunnahnya akikoh yang ABG, yang gemuk, yang kinu-kinu itu kan yang afdol ya, yang dicontohkan Rasulullah.
Nah, kalau yang masih kecil itu loh, apakah sama dengan yang dewasa gitu, yang ABG tadi? Maka ini ada riwayat oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasai dari hadis Suaid bin Ghaflah berkata, telah datang kepada kami petugas zakat, ja'anil amil amiluz zakat, telah datang kepadaku petugas zakat, telah datang kepada kami petugas zakat Rasulullah gitu ya. Fajalasna, kemudian kami duduk di sampingnya itu. Kemudian kata Suaid, sami'tu, saya mendengar ia berkata begini, inna fi ahdi, sesungguhnya pada zamanku, pada masaku, ini dilarang mengambil zakat, illa akhidun min radi'in labanin, dilarang mengambil zakat dari ternak yang masih netek, yang masih lemah-lemah. Paham ya? Berarti apa? Masih bayek, masih nyusu ya. Jadi ada larangan. Dia mendengar saya mendengar dia berkata, inna fi ahdi illa akhidun min radi' labanin, min radi'in labanin ya, sesungguhnya pada zamanku, masaku itu dilarang mengambil zakat dari ternak yang masih netek, yang masih menetek, yang masih lemah-lemah. Hadis ini menunjukkan bahwa ternak yang masih cilik, masih nak-kanak children, masih bayi, itu tidak diambil zakatnya. Tidak diambil zakatnya. Para imam, Imam Rafi'i, Imam Romli, Imam Nawawi, juga imam-imam yang dari golongan semua, dari imam-imam Asy-Syafi'i, yang dari Syafi'iyah berarti, ada yang Hambaliyah, ada Hanafiyah. Semua imam-imam itu mengambil dalil ini sebagai hujjah bahwa anak-anaknya hewan ternak itu masih nak-kanak children, masih anak-anak, masih cilik, masih balita. Ya kok balita ya, enggak ya, bahaya lah, ya, nyusu, netek. Balitanya orang dengan balitanya kambing beda soalnya. Ya. Balitanya PT 5 tahun PT dengan orang yang beda. Kalau orang sih lemah, kalau PT wis tuwek. Itu binatang dijadikan hujah itu. Ada dalam kitab Muwatta, saya punya di rumah, kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik itu diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta an Umar radhiyallahu annahu qala ila amiliz zakah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dia mengatakan ini, kembalikan anak-anak kambing itu kepada mereka yang oleh penggembala sebagai pemiliknya ditolak ketika kau meminta zakatnya, janganlah kau ambil. Dilarang pokoknya. Itu dalam kitab Al-Muwatta. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i
dan Abu Ubaid dalam Nailul Autor. Athar ini, athar itu apaan? Kalau hadis, bedanya hadis dengan athar. Pojok. Athar itu apa? Athar pakai ta, tati subat. Athar. Oh, athar. Kalau hadis kan dari Nabi. Kalau athar sahabat. Athar itu sahabat. Kalau athar ini kebalikan daripada hadis yang terdahulu, bahwa kambing-kambing yang masih kecil itu dihitung nisabnya dan wajib dikeluarkan zakatnya. Ini kok terbalik gitu kan? Dalam hal ini golongan para fuqaha, para imam ahli fikih juga berpendapat bahwa mereka mewajibkan zakat pada kambing-kambing meskipun seluruhnya masih kecil. Kebalikannya. Dan ia mengeluarkan seekor daripadanya. Sebagian dari mereka berkata, jika tidak ada maka wajib membeli kambing yang cukup umur dari yang lain untuk menunaikan kewajiban zakatnya itu. Itu Hanafi, itu Bidayatul Mujtahid jilid 1. Jadi apa namanya, bedanya asar ya. Ada juga yang lain menyetujui, menyepakati antara khabar Umar dan hadis Suwaid bin Ghaflah. Mereka tidak mewajibkan zakat kambing yang masih kecil-kecil apabila tidak ada yang dewasa, yang besar-besar. Hadis Suwaid mengandung masalah ini, serta mereka mewajibkan zakatnya apabila pada kambing yang masih kecil itu ada atau terdapat yang besar induk-induknya yang dijadikan satu. Jadi induknya, zakatnya induknya berarti. Yang lain mensyaratkan bahwa induk-induk kambing itu harus sampai nisab. Nah sekarang ini oren, nisab itu apa mas? Bukan nasab ya, nisab. Mas, oren, nisab apa? Masa sepanen. Ya bukan, suatu ukuran. Nisabnya misalnya ukurannya kalau harta misalnya ya. Kalau kemarin bicara kambing ya. Kalau sudah mencapai 40 ya kan, nah, itu nisab namanya, ukuran. Kalau harta misalnya zakatul mal hanya yang double. Kalau zakatnya kalau L-nya yang double zakat mol. Matos MOG. Makanya dibaca A-nya yang panjang, zakatul mal, zakat harta. Maka kalau zakat harta diemaskan dulu 85 gram emas dikalikan harga emas per gram. Itu namanya nisab. Misalnya emas per gram berapa mbak? Itu yang lebih tahu itu. Berapa? 1 gramnya 1 juta ya. Ada yang lebih. Misalnya dipukul rata 1 juta lah ya. Hitungnya saya gampang. Ini tidak pakai kalkulator soalnya. Misalnya 1 juta 1 gram. Berarti 1 juta harga itu dikalikan 85. Berarti 85
juta baru dibilang mencapai 1 nisab harta kita. Tapi kalau harta kita itu tidak sampai 85 berarti kurang 1 nisab, berarti belum wajib. Ya kan? Walaupun sudah mencapai 1 haul. Nah, haul itu apa Mas ini? Haul itu apa? Haul itu apa? Haul. Haulnya Syekh ini, haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memperingati haul. Apa haul itu? Setahun. Berarti haul 1 berarti sudah mendapatkan lamanya setahun. Nah, kalau harta dia memiliki harta sudah selama setahun, berarti dia sudah mengantongi syarat 1 haul. Nah, setelah dihitung itu melebihi 85 juta. Oh, berarti melebihi nisab. Nah, karena sudah lebih dari nisab dan sudah berumur setahun atau 1 haul, maka terkenalah hukum wajib mengeluarkan zakat 2,5%-nya. Nah, itu kalau ukuran apa? Ukuran harta. Kalau ukuran harta ya. Jadi nisab harus sampai nisab. Anak-anak kambing kecil yang melebihi nisab, induk-induknya baru dapat diperhitungkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar, tidak gugur perhitungan secara keseluruhan. Ibnu Hazm berpendapat seperti itu, tidak gugur. Nah, pendapat terakhir ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang lebih kuat dan lebih benar serta lebih adil sesuai dengan hukum Islam. Sebenarnya syariat dalam menghapus wajib zakat pemilik harta yang sedikit terletak pada kurangnya nisab. Kalau belum sampai nisab ya enggak. Wajib zakat bagi orang yang memiliki 5 ekor anak onta atau 40 ekor anak kambing tidak adil kalau dikeluarkan zakatnya, karena ia tidak termasuk golongan orang kaya. Adapun anak-anak ternak beserta induk-induknya yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Anak-anak ternak yang lebih banyak jumlahnya dari nisab induknya, syariat memberi keringanan kepada pemiliknya, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan bisa bebas dari 2 macam wajib zakat. Jadi 5 ekor onta zakatnya seekor kambing, 9 ekor onta zakatnya juga seekor kambing, 25 sampai 35 ekor onta zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya baru 1 tahun lebih. 35 sampai 45 ekor onta zakatnya seekor anak onta betina yang sudah umur 2 tahun lebih, dan seterusnya. Maka setiap zakat dari 2 macam wajib zakat itu bisa bebas. Menurut pendapat yang ngarang ini, Yusuf Qaradawi berarti, karena terdapat lebih banyak anak-anak ternak dalam jumlah keseluruhan. Hal ini jelas terlihat pada ternak kambing misalnya, karena dalam 1 tahun banyak melahirkan anak-anak. Karena keringanan tersebut lebih diprioritaskan pada kambing, maka pada jumlah 40 ekor kambing pertama kali zakatnya adalah seekor kambing sampai jumlahnya 120 ekor. Bila lebih dari itu, lebih dari 120 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing.
Dan bila jumlahnya lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Berarti kalau kali 3 berapa? 3 ekor kambing. Jadi biar hitungannya mudah. Oh, sampean punya 300 ekor. Fikih mengajarin pokoknya diambil setiap 100-nya 1. Ya, berarti lah dikali telung, ya, 300. Karena punya 300. Maka kalau kita punya kambing 300 ekor, secara otomatis berapa? 3 ekor. Itu loh kaitannya dengan iman. Kaitannya dengan iman itu. Kalau lebih tebel imannya, dia keluarkan. Tapi kalau kalah dengan eman, ya itu kan antara iman dengan eman toh. Antara iman dengan eman. Kalau emannya yang menang, tidak jadi. Tidak jadi zakat. Kalau emannya yang menang. Tapi kalau imannya yang menang, jadi dia zakat. Jadi berperang antara eman dengan iman. Ya, berperang antara iman dan eman. Masya Allah. Hadirin, sekarang tentang pengambilan zakat ternak. Ya apa? Pengambilan zakat ternak. Ada beberapa kategori yang harus diperhatikan oleh yang punya, ya, berarti si pemilik ternak yang wajib zakat maksudnya, ya. Yang zakatnya itu biasa diambil oleh petugas zakat. Misalnya bagus mulus tanpa cacat. Misalnya, ya, yang pertama ya. Ternak kita mulus, tidak ada cacat, tidak sakit, tidak luka, tidak terlalu tua, tidak pincang, tidak cacat. Nah, pokoknya baguslah, ya. Dan tidak cacat-cacat lain yang mengurangi kegunaannya dan nilai harganya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 267, ya. Wala tayammamul khabisa minhu tumfikun. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Atau sabda Nabi, wala yukhrij fis shadaqah harimatan wala data iwarin wala taisin illa ma sya'al musaddaq. Tidak dikeluarkan zakat dari ternak yang sudah tua. Wala data iwarin, dan yang cacat tubuhnya. Wala taisin illa ma sya'al musaddaq, dan kambing jantan. Tidak dikeluarkan zakat dari ternak yang sudah tua. An Anas radhiyallahu an, jadi pengeluaran zakat dari ternak yang cacat menjadi mudarat bagi fakir miskin dan para mustahik zakat. Memang bagi pemilik harta tidak ngaruh apa-apa. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam soal cacat ini. Kebanyakan berpendapat bahwa makna cacat itu adalah
tidak laku atau sangat murah dijual. Ada pula yang berpendapat yaitu yang tidak bisa dibagi dagingnya dalam kurban. Opo kekuruan karek entut karo belung. Misalnya. Boleh juga ternak yang cacat itu dikeluarkan sebagai zakat apabila keseluruhannya cacat. Si petugas zakat bisa atau boleh mengambil wajib zakat daripadanya, seperti mengambil zakat seekor yang tua dari seluruh ternak yang tua semua, mengambil yang sakit dari yang sakit semua, dan mengambil yang cacat dari yang cacat semua. Tidak diharuskan membeli yang sehat di luar harta miliknya. Ya apa ya? Hah? Pengemis. Ada acara pawai. Walah, tak kirain orang ngamen. Sebagaimana yang dilaksanakan, karena yang diperintahkan itu adalah mengeluarkan zakat dari harta miliknya, bukan dari yang lain di luar harta miliknya. Jadi misalnya begini ya, contohnya biar bisa dipahami. Kambingnya cacat kabeh, sing tanduknya botol, sing pincang, sakmono kae itu cacat kabeh. Maka oleh ulama tetap bisa dikeluarkan zakatnya, tetap bisa, karena pedomannya adalah apa yang diutamakan, harta itu milik sendiri, bukan milik orang. Walaupun cacat semua boleh. Jadi bukan milik orang. Aduh Pak, bagaimana ini? Katanya ada peraturan tidak boleh. Tidak apa-apa. Yang penting itu adalah milik sendiri. Jadi tentang pengambilan zakat ternak, itu yang mulus, tidak cacat. Yang kedua, betina. Ini perlu diperhatikan ini. Dalam wajib zakat, onta dari jenisnya, dari jenis itu sendiri ya, secara sepakat, yaitu anak onta betina umur 1 tahun lebih, anak onta betina umur 2 tahun lebih, anak onta betina umur 3 tahun lebih, anak onta betina umur 4 tahun lebih. Tidak boleh yang jantannya, kecuali yang sudah ditetapkan dan diterangkan oleh hadis bolehnya anak onta jantan umur 2 tahun lebih, sebagai pengganti zakat dari anak onta betina umur 1 tahun lebih. Maka perbedaan umur dipandang sebagai kebalikan betina. Oleh karena itu, dalam hal ini yang dikuatkan berdasarkan nas adalah betina. Ini apa namanya, yang kita ambil apa namanya, zakatnya ya, tentang pengambilan zakat ternak itu. Imam Hanafi membolehkan pengeluaran zakat itu yang jantan dengan cara penilaian harga, berdasarkan atas madhabnya dalam bolehnya mengeluarkan zakat dengan penilaian harga pada setiap jenis zakat. Ini akan nanti dibahas lagi nanti di bab 5 ya. Nah, adapun pengeluaran zakat sapi pada nasnya, yaitu berupa anak sapi betina atau jantan umur 1 tahun dari setiap 30 ekor. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat. Adanya perbedaan pendapat tersebut terletak pada masalah bolehnya zakat dengan anak sapi jantan umur 2 tahun dari setiap 40 ekor. Itu menurut jumhur ketetapannya tadi.
Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Golongan Hanafi membolehkan dengan alasan agar dapat saling mendekat antara sapi-sapi betina dengan sapi-sapi jantan. Biar PDKT lah. Pendekatan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas yang mengatakan pada setiap jumlah sapi 30 ekor zakatnya seekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina umur 2 tahun. Demikian pula kambing. Menurut golongan Hanafi boleh dikeluarkan zakatnya berupa anak kambing, baik betina maupun jantan. Karena tidak adanya perbedaan antara yang betina dan yang jantan. Serta Rasulullah pun mewajibkan zakatnya itu dengan mengeluarkan seekor kambing. Yang maknanya mencakup betina dan jantan. Dan syarat apabila memerintahkan secara mutlak dengan zakat kambing, maka termasuk jantan dan betina. Sebagaimana dalam masalah kurban dan akikoh. Boleh jantan, boleh betina. Demikian pula menurut golongan Imam Maliki. Imam Malik, wajib zakat kambing itu anak onta betina atau jantan umur 4 tahun lebih. Dan menurut golongan Hambali tidak boleh menzakatkan yang jantan apabila dalam nisabnya betina. Karena mencontoh pada apa yang ditentukan syarak dalam zakat onta. Katanya siapa tadi? Hambali. Imam Malik dan Imam Syafi'i pernah berkata, apabila menurut pendapat pewajib zakat mengambil yang jantan itu lebih bermanfaat, maka hendaklah petugas zakat mengambilnya. Karena nilai manfaatnya tadi. Karena adanya pengecualian dalam hadis, kecuali kalau kehendak si pewajib zakat. Nah, berdasarkan perkecualian itu kemudian dipersilahkan. Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi ini pengikut Asy-Syafi'i. Apabila jantan yang dikeluarkan, maka ada 2 kategori yang masyhur. Pertama, yang paling benar menurut para sahabat dapat dibagi, dan itu adalah yang dinaskan Syafi'i sebagaimana dibaginya dalam kurban. Yang kedua, tidak dibagi. Dan ini berdasarkan athar Umar. Dan kau ambil anak domba betina umur 4 tahun dan anak kambing. Yang dipilih oleh si penulis Dr. Yusuf Qaradawi dalam masalah zakat sapi dan kambing adalah mengambil madhab Hanafi. Karena tidak disebutkannya perbedaan antara jantan dan betina. Lain dengan onta yang ada ketetapan nasnya menetapkan betina kalau onta. Di sini tidaklah jadi mudarat terhadap para fakir miskin dan para mustahiknya, dan tidak ada nas yang bertentangan. Makanya Yusuf Qaradawi mengambil pendapat yang pertama, yaitu Imam Hanafi. Dan apa yang telah kita kemukakan tersebut, ya, itu sudah termasuk kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib zakat onta di bawah jumlah 25 ekor. Ini kalau kita bicara bab betina. Ya. Jadi kalau yang lebih kuat katanya Yusuf Qaradawi, justru pendapatnya Imam Hanafi, yang di dalam nas tidak ada yang mengatakan kambing harus betina, harus tidak, tetapi tidak ada nas katanya, sehingga boleh. Nah, ini yang kedua, masalah betina. Yang ketiga, masalah umur. Nah, ini juga dipersoalkan ya, umur itu. Umur itu ternyata dipersoalkan. Umur itu dipersoalkan. Coba
Kalau tidak, ini menyembelih hewan tua itu dagingnya alot. Yang pakai gigi palsu pasti merotoli. Ya, pasti pasti merotoli. Dan ada dalam lagu itu. Kalau ingin tetap awet muda, itu dangdut itu. Pasang saja giginya gigi palsu. Gimana? Orang sudah umur 80 pakai gigi palsu. Terus disuruh pakai celana anak SD. Ya tetap aja tuwek. Ya. Pakai gigi palsu. Kasih sate, diajak ke Bang Saleh atau diajak ke Kairo. Begitu ngambil cepat. Untune merotoli. Makanya di dalam bab ini juga diperhitungkan juga umurnya ya. Jadi nas hadis, kalau yang pertama apa tadi ya? Masalah mulusnya ya, tidak cacat. Kemudian yang kedua betina, yang ketiga umur. Nah, nas hadis menetapkan umur-umur tertentu dari anak onta betina, seperti umur 1 tahun lebih dan ke atas. Anak sapi jantan dan betina umur 1 tahun. Anak sapi jantan dan betina harus ada keterikatannya dengan umur-umur tersebut. Karena mengambil zakat di bawah umur tersebut mudarat bagi fakir miskin, dan mengambil zakat di atas umur tersebut tidak adil bagi para pemilik harta. Ini adalah kesepakatan antara mazhab-mazhab yang ada. Jadi kurang dari 1 tahun ya salah, lebih dari 1 tahun juga salah. Makanya harus ditetapkan. Terakhir masalah ini, Ibnu Qudamah mendasarkan dalilnya bagi mazhab Ahmad dan orang yang mensepakatinya dengan 2 perkara. Yang pertama, hadis Suaid bin Ghaflah tadi, atana musaddiqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala, telah datang petugas Rasulullah kepada kami dan ia berkata, amarona musaddiqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam magal, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengambil ini, amarona an na'khudal jada'ah minad dha'ni wa thaniyata minal ma'iz. Rasulullah menyuruh mengambil anak domba betina dan anak kambing betina sebagai zakatnya. Nah, saudara-saudara, hal ini dijelaskan jelas, keterangan yang kuat, dan ada hadis lain yang memuat tentang pengambilan zakat anak domba betina dan anak kambing betina. Yang kedua, anak domba betina dapat dibagikan dalam kurban, lain dengan anak kambing betina, dengan dalil sabda Nabi kepada Abi Burdah bin Dinar tentang anak kambing betina, tujzi'uka ya wala tujza'u an ahadin ba'daka. Anak kambing betina itu dibagikan hanya kepadamu, tidak untuk seseorang setelahmu. Ibrahim Al-Harbi berkata, sebenarnya yang bisa dibagi itu adalah anak domba jantan karena dapat dikembangbiakan, sedangkan kambing agak sulit pembiakannya.
kecuali kalau sudah dewasa. Ini kalau kita bicara anak ya, anak. Ini soalnya begini, tidak ada orang yang tahu umurnya, umur kambing itu loh. Dia misalnya masih kecil ya. Apakah ada siapa yang menjamin anak ternak yang masih muda ini akan sampai dewasa? Tidak ada yang tahu. Nah kalau moro-moro ucul dari kandang keluar ke embong tabrak truk mati, kan tidak ada yang tahu. Sehingga kalau kita bicara tentang ternak yang masih kecil kemudian diatur sedemikian rupa ini, karena pada dasarnya kita tidak tahu apakah nanti si ternak anak ini bisa dewasa atau tidak, bisa menjadi induk atau tidak, bisa meteng atau tidak, lah kan tidak tahu. Makanya diatur oleh jumhur ulama sedemikian rupa. Ya, Masya Allah, ini persoalan-persoalan di dalam masalah zakatnya. InsyaAllah yang akan datang kita bicara tentang zakat kuda. Ingat-ingat ya, ditulis kecil ya Pak. Zakat kuda, biar saya tidak lupa. Zakat apa? Kuda. Siapa yang hadir ini yang sudah pernah makan satenya kuda? Sampai sudah. Dagingnya pernah? Gimana rasanya? Enggak, katanya alot. Oh, enggak alot ya. Katanya di dalam daging itu ya urat-urat toh. Enggak ya. Biasanya deh. Saya pas ceramah ke mana itu? Pakistan. Saya pas ceramah ke Pakistan. Pakistan. Itu kiri jalan itu kalau dari arah barat ya, dari arah Mendit itu kiri jalan pojok ada jalan kecil ke utara itu yang itu ditulisin sate kuda. Waduh, tutulan kuda. Gimana gitu ya. Tapi kalau sudah jadi sate kan kita tidak membayangkan aneh-aneh. Saya dulu gitu. Pada waktu itu kan saya sampai saat ini ya, sate kelinci itu tidak mau. Karena iling-ilingin kucing. Suatu saat saya dibawa teman ke arah Batu itu, kanan jalan, apa namanya? Hoplet, apa? Sate kelinci itu. Udah tak kira, kan banyak macam-macam tidak kelinci tok di sana. Hanya pas masak gitu, mari Ustaz, mari man, ya. Bercakongan, ambil sate, entek akeh. Ustaz tahu itu sate apa? Enggak, sate kelinci. Oh, empuk ya, enak ya. Untung kalau dikasih tahu awal barangkali saya enggak. Afwan, alafu. Gitu. Tapi karena enggak dikasih tahu, entek. Tergantung dikasih tahu atau tidak.
Oke, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Ada yang ditanyakan? Ya. Nama? Nomor rekening? Oh, enggak usah. Bahwasanya tadi dijelaskan boleh mengeluarkan zakat kambing yang cacat jika keseluruhan dari ternak tersebut Miliknya. ya miliknya, namun cacat semua. Namun bagaimana jika seseorang tersebut mengeluarkan kambing yang cacat, namun paling buruknya cacat dari keseluruhan tersebut, apakah masih boleh? Enggak boleh. Sudah cacat masih dicari yang terjelek. Jangan. Kalau kata-kata cacat terpaksa kita keluarkan, itu yang terbaik. Paham ya? Kan judulnya tadi kita berinfak itu yang terbaik. Gimana itu ayatnya tadi ya? Bentar. Ada dalilnya tadi. Bagus tadi itu Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an tadi, Mas. Gimana Al-Qur'annya tadi? Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Al-Baqarah 267. Ya, Al-Baqarah 2627. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Ya, jangan. Tetap dalam urusan infak, sedekah, zakat itu cari yang terbaik. Walaupun misalnya miliknya cacat semua. Wah, wis cacat, sik digolekno sing terelek. Nah, itu kocluk namanya, Mas. Jangan. Ya, cari tetap di antara mereka di antara yang cacat tadi itu cari yang terbaik. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Ustaz, yang ada yang kalau di Idul Adha itu ada orang yang jual sapi Ustaz, tapi dia nggak melihara sapi. Gimana? Yang jual sapi tapi dia nggak melihara sapi. Yang ada orang jual sapi tapi Nggak melihara sapinya Ustaz. tidak Melihara sapi, biasanya dia yang jual-jual gitu Ustaz. ya, maksudnya nggak paham. Tidak memelihara. Ya. Oh, walah. Dia jual sapi tapi tidak memelihara sapi. Ya. Cuma kulaan gitu ya. Kulaan. Apakah itu mengenai hukum zakat mal atau hukum ternak sapinya Ustaz? Tapi dia tidak ternak. Yang tidak ternak. Sementara Biasanya kan untungnya lebih banyak daripada. Biasanya kan sapi belinya 25 tapi dijual lagi 27 misalnya. Oh, berarti 2 juta. Itu nanti terhitung bisnis, zakat bisnisnya. Bukan karena dia tidak ternak. Ya, tapi tetap terkena hukum zakat perdagangan. Mal berarti Ustaz ya? Hah? Zakat mal. Tijarah, zakat tijarah. Zakat apa berarti? Profesi ya. Profesinya apa? Dagang. Terkena zakat profesi 2,5%. Kalau 2 juta berarti ini 2,5%-nya berapa? 50.000. Kalau 1 juta kan 25. 20. Kalau karena dia bukan peternak, dia hanya menjalani bisnis saja. Tapi andaikan ini anjuran, andaikan dia itu memberi lebih, misalnya komik titik ya, zakatku, nanti tak aja, tabung aja, misal taruh di bawah bantal. Setiap jual berarti zakatnya dibedakan. Dapat 12 bulan dibuka. Kok banyak? Tadi eman. Nggak jadi zakat. Makanya tetap yang lebih baik itu saat itu juga, walaupun sedikit.
Tapi aman dari godaan syaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sabi langsung ke pasca ini. Perjalanan takut macet. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.